Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-15 untuk mata pelajaran fikih ya, dengan menggunakan Alkitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu setelah kemarin ya syarat mendatangi walimah ya, kita sekarang masuk pada ya bab baru, yaitu al-bab ats-tsalis ya fi al-khul'i ya. Ini tentang khulu ya. Ya, yang akan kita bahas ya hari ini hanya tentang khulu saja. Ya, ada beberapa yang perlu dibahas. Yang pertama adalah maknanya ya. Kemudian nanti dalil masyru'iyati al-khul'. Untuk definisinya ya, yaitu al-khul'u ya secara bahasa lughatan ma'khudun min khul'i ats-tsaubi ya. Ini diambil dari ya khul'i ats-tsaub ya. Khula'a itu adalah melepas ya. Jadi diambil dari melepas pakaian. Li'anna kullan minaz zawjaini libasun lil akhar, karena ya setiap dari kedua pasangan ya, istri ataupun suami, ini adalah ya pakaian untuk yang lainnya ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya, mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, para istri. Ini secara bahasa, kemudian secara syariat ya, dan ini yang maksud dari khulu di sini di pembahasan, yaitu furqatun tajri baina az-zawjain ala iwadin tadfa'uhu al-mar'ah ya atau az-zawjah li zawjiha bi alfadhin makhsusatin. Ya, secara syariat khulu adalah ya furqah ya, perpisahan ya, tajri baina az-zawjain ya, yang terjadi antara kedua pasangan, yaitu suami dan istri ya, ala iwadin, dengan ganti ya, dengan tebusan yang dibayar oleh seorang istri ya. Ya, jadi seorang istri membayar tebusan ya, ini berupa mahar ya, entah itu seluruhnya ya yang dulu dibayar oleh suami kepada dia atau sebagiannya, itu menurut ya kesepakatan nanti ya, karena itu adalah hak suami ya. Jadi ya tergantung oleh suaminya ya. Jika suaminya semuanya, maka semuanya. Jadi jika mengikhlaskan ya, tidak usah ya maharnya dikembalikan juga tidak apa-apa ya, jika ini suaminya ridho ya, ikhlas. Karena ini adalah hak dia ya, sebagaimana dulu mahar itu hak istri ya. Jadi bisa menggugurkan ya, bisa digugurkan oleh yang punya hak tersebut. Kemudian bi alfadzin makhsusah, dengan lafadz-lafadz yang khusus. Ya, kemudian yang ya masyru'iyatu al-khul'i, al-khul'u masyru' ya. Khulu itu disyariatkan ya berdasarkan ya firman Allah Ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Al-Baqarah ayat 229. Ya, jika kamu, yaitu para wali ya, khawatir bahwa keduanya, yaitu suami istri ya, itu tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya ya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, yaitu khulu tadi ya. Jadi tidak apa-apa ini nantinya berpisah ya, yaitu dengan
istri ya meminta gugatan cerai dengan nanti membayar ini tebusan ya, maharnya ya dikembalikan lagi kepada suaminya. Jadi ini ada dalilnya ya, dan disyariatkan, dan ini juga solusi ya, solusi bagi istri ya. Kan terkadang ada suami yang ya jelek akhlaknya ya, dan dia tidak mau menceraikan istrinya ya. Istrinya misalnya dipukulin terus ya, maka ini ada solusi di Islam, yaitu dengan mengajukan gugatan cerai yang namanya khulu ya. Kemudian untuk hadisnya ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit ibn Qais ya, ini namanya Jamilah ya, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, faqalat ya Rasulullah ya, Thabitu ibnu Qaisin ma'atabu alaihi fi khuluqin wala dinin ya. Ini ya istrinya Thabit ya bin Qais ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya berkata ya, wahai Rasul ya, Thabit bin Qais yaitu suami dia ya, aku tidak mencelanya ya, mencela dalam hal akhlak ya, akhlaknya ya bagus ya, tapi aku tidak mencela dalam hal itu ya, waladin, dan juga agamanya bagus ya, walakinni akrahu al-kufra ya. Ya, maksud di sini al-kufru ya, al-kufru al-ashir ya, yaitu kufur terhadap suami ya. Ini yang ditakutkan adalah ya kufur terhadap suami ya. Walakin akrahu al-kufra fil Islam, setelah sahabiah ini ya memeluk agama Islam. Ya, jadi ini yang ditakutkan ya, bukan berkaitan tentang akhlaknya atau agamanya ya suaminya Thabit bin Qais, tetapi yang dia takutkan ya dia nanti ya misalnya durhaka terhadap suami ya, tidak melayani suami dengan baik ya, kewajiban-kewajiban tidak bisa dia tunaikan ya, karena ya ada sesuatu ya, ada kebencian ini terhadap Thabit bin Qais ya, bukan karena aib ya yang berkenaan dengan agama dan akhlak ya dari sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau ataruddina alaihi hadiqatahu ya, apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya, yaitu kepada suaminya ya, yaitu mahar ya. Qalat ya, na'am ya, iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ini kepada Thabit bin Qais ya, iqbil al-hadiqah, terimalah kebunnya ya, terimalah kebun, yaitu maksudnya adalah tebusan ya, yaitu mahar ya. Terimalah kebunmu, wa talliqha tatliqatan, dan ya talaklah dia, yaitu tadi ya istrinya, dengan satu kali tolak ya. Ya, dari sini ya maka khulu itu disyariatkan ya, tentunya dengan ya ketentuan-ketentuan ya. Kemudian kita masuk pada al-ahkam al-muta'alliqah bi al-khul'i wal hikmatu minhu. Al-awwal ya, annal khul'a jaizun li su'il 'ishrah baina az-zawjain. Nah, ini ya ketentuannya. Yang pertama ya, ini hukum-hukum yang berkaitan tentang khulu ya, bahwasanya khulu itu dibolehkan ya, karena apa? Karena ya jeleknya hubungan antara suami dan istri ya, suami istrinya perang terus misalnya, walaya qailla bi iwadin maliyin ya. Ya, ini khulu itu ya, itu terjadi ya, yaitu tidak terjadi kecuali dengan tebusan yang berupa harta ya. Tufridu az-zaujah ya
lizauj. Ya, ini diwajibkan bagi seorang istri yang nantinya dibayarkan kepada, ya, diberikan kepada suaminya. Ya. Jadi ini dibolehkan, ya. Jika ada hubungan suami istri itu tidak bagus, ya, tidak bisa, sehingga tidak bisa melaksanakan, ya, hukum-hukum Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, la yaqa'u min ghairi az-zauja ar-rasyidah. Ya, khulu itu, ya, tidak terjadi, ya, tidak terwujud, ya, dari istri yang, kecuali dari istri yang rasyidah, ya, itu istri yang, ya, apa namanya, sudah bisa, apa namanya, sudah bisa mikir apakah itu baik, ya, atau tidak, gitu ya, tidak idiot, ya, tidak bodoh, ya. Li'anna ghaira ar-rasyidah la tamliku at-tasarrufa linaqsil ahliyah, ya, karena yang tidak rasyidah, ya, ghairu rasyidah, ya, yaitu yang tidak mampu untuk menilai, ya, untuk memikirkan, ya, dia tidak apa namanya, tidak berhak, ya, untuk mengurus urusannya sendiri, ya. Kenapa? Li'naqsi al-ahliyah, karena, ya, kapabilitasnya itu kurang, ya, tidak sempurna, ya. Jadi yang sudah cerdas, ya, sudah berakal yang cerdas, yang normal. Kemudian yang ketiga, ya, idza khala'a ar-rajulu imra'atahu, ya, malakatil mar'atu, ya, bidzalik amra nafsiha. Ya, jika seorang lelaki, yaitu suami, ya, ini menerima khulu dari istrinya, ya, yaitu nanti dengan ya, dengan mentalak dia, ya, maka malakat al-mar'atu bidzalik amra nafsiha, maka seorang istri, ya, seorang wanita ini memiliki kendali, ya, tentang urusannya sendiri, ya, walam yabqa li zauji 'alaiha min sultan, ya, dan, ya, seorang suami, ya, ini sudah tidak bisa, apa namanya, ya, sultan, yaitu memiliki kuasa, ya, terhadap istrinya, ya, sudah tidak bisa, apa, menyuruh, ya, menyuruh ini, menyuruh itu, ya, wala raj'ata lahu 'alaiha, dan tidak bisa rujuk, ya, seorang suami tidak bisa rujuk, ya, kepada istrinya ini tadi, ke mantan istrinya, karena ini keinginan istrinya, ya. Jadi ini tidak ada rujuk lagi. Kemudian, ya, boleh rujuk jika misalnya istrinya mau, ya. Kalau tidak mau maka tidak bisa.